saudara. Di awal tahun adalah tahun yang tepat untuk kita kembali dedikasikan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya mau kita sama-sama nyanyikan lagu Aku Berserah. Kita mau serahkan hidup kita di hadapan Tuhan, saudara. Saudara boleh ambil waktu sejenak, saudara boleh berurusan dengan Tuhan pribadi demi pribadi. Sambil lagu ini dinyanyikan, mari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan biar hanya kehendak dan rancangan yang terjadi untuk sepanjang 1 tahun ke depan. Saudara boleh berlutut, saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri bebas, saudara. Bebaskan rohmu, mari sama-sama masuk dalam penyembahan. Kita letakkan hidup kita di mezbah Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Saya sangat-sangat rasakan saudara, ada beberapa di antara engkau. Mungkin tahunnya baru saudara, tapi harapanmu masih sama. Kau masih meragukan Tuhanmu, kau masih khawatir akan masa depan, kau masih tidak tahu apa yang akan ada di depanmu, apa yang akan ada di jalur di tahun yang baru ini. Kau tidak tahu saudara. Kalau engkau orangnya, ambil waktu sejenak, minta sama Tuhan benar-benar belas kasihan. Serahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Ada beberapa di antaramu yang meragukan Tuhan, saudara. Ada beberapa di antaramu yang khawatir akan masa depan. Karena engkau selalu lihat keadaanmu mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Tahun boleh baru, tapi kalau harapanmu tidak diperbaharui, kau tidak akan berjalan kemana-mana saudara.
ambil waktu sejenak, doa sama Tuhan, doa sama Tuhan. Tidak ada gunanya untuk kita memegangi hidup kita dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Mari serahkan hidupmu dalam tangan-Nya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Minta belas kasihan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu berlimpah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Tuhan. Siapapun di antara kami Tuhan yang saat ini membutuhkan pengharapan, membutuhkan kekuatan yang baru. Mari Tuhan, biar Engkau yang berurusan dalam setiap hati mereka Tuhan. Malam hari ini biar menjadi malam perjumpaan antara kami dengan Engkau pribadi demi pribadi. Kami tidak pedulikan kanan dan kiri kami Tuhan. Kami hanya mau memandang Engkau, Kristus Juru Selamat kami. Biar mengalir kekuatan yang baru. Biar mengalir pengharapan yang baru Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami satu persatu saat ini. Kau celikkan mata kami Tuhan, untuk kami dapat melihat Engkau. Bahkan dalam momen-momen terberat dalam kehidupan kami. Buat telinga kami terus dapat mendengar tuntunan-Mu, arahan-Mu, tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biar kaki kami Tuhan terus dapat berjalan dalam jalur-jalur-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami tahu pribadi-Mu sendiri hadir saat ini tengah-tengah kami Tuhan. Biar malam hari ini jadi malam pembebasan dalam kehidupan kami, malam kemenangan. Malam di mana Engkau menuntun setiap kami masuk dalam rencana-Mu yang sempurna. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, kami buka hati kami, pikiran kami. Berikan kami hati seorang murid. Biar kami benar-benar Tuhan duduk bersimpuh di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, curahan isi hati-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi Daniela juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kami dapat menyampaikan dengan sangat-sangat jelas. Tidak ada perkataan manusia apapun yang dapat campur di dalamnya, tapi biar hanya curahan isi hati-Mu sendiri yang keluar mengalir dalam kehidupan kami. Ucap syukur buat semuanya Tuhan, sertai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan? Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom saudara. Ini ibadah pertama jadi harus semangat ya saudara ya. Ibadah pertama AOC tahun ini jadi saya berharap liburannya sudah cukup ya. Dan kita dapat kekuatan yang baru untuk kita terus terima firman Tuhan dan biar rencananya yang jadi dalam kehidupan kita. Tadi waktu duduk di sana saudara, saya tiba-tiba Tuhan gerakan untuk berdoa, untuk menyanyikan lagu tadi ya, Aku Berserah. Karena saya sangat-sangat merasa saudara tahunnya bisa baru, tanggalannya bisa baru ya. Tapi jangan sampai kita masuki tahun yang baru dengan mental yang lama saudara. Jangan sampai kita masuki tahun yang baru dengan pengharapan yang lama. Jangan sampai kita masuki tahun yang baru dengan kekecewaan kita yang lama terhadap Tuhan. Ya, hari ini saya mau setiap kita gak usah pedulikan kanan kirimu. Ayo introspeksi terhadap kehidupan kita masing-masing. Ya, mumpung masih awal saudara. Karena saya percaya step-step awal itu yang menentukan bagaimana langkah-langkah kita di depan. Ya, jadi mari ketika firman Tuhan dibagikan biar engkau refleksikan semuanya dalam kehidupanmu. Dan lihat apa yang harus kita perbaiki. Kalau engkau butuh kekuatan, minta sama Tuhan kekuatan yang baru. Kalau engkau butuh pengharapan yang baru sama Tuhan, minta pengharapan yang baru. Saya tadi sangat-sangat merasa saudara ada banyak di antara engkau yang karena masalahmu, karena kondisimu, karena keadaanmu,
Engkau lihat sekelilingmu tidak ada yang berubah, tahunnya boleh baru, masalahnya tetap sama saudara. Tapi ayo di tahun yang baru ini, saya sangat-sangat yakin dan percaya Tuhan mau berikan yang ajaib dan luar biasa. Amin. Amin. Saudara semangat menghadapi tahun yang baru. Ada sangat banyak yang Tuhan sediakan yang bahkan mungkin di luar daripada apa yang kita bayangkan. Kalau tahun 2023 adalah tahun di mana proses terjadi saudara, 2024 adalah tahun di mana engkau mendapatkan hasilnya. Amin. Saya mau bacakan satu ayat saudara yang ditaruh Tuhan dalam hati saya, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ya, kita tahu tahun 2023 sudah berlalu, mari masuk 2024 dengan lembaran yang baru, mental yang baru, kesempatan yang baru, langkah yang baru, pengharapan yang baru, dan bahkan pintu-pintu yang baru yang Tuhan bukakan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 saya bacakan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saat itu Yesaya berkata kepada bangsa Israel, jangan ingat semua yang di Mesir. Dan di situ dikatakan, lihat ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau saat ini hidup kita ada di padang gurun dan padang belantara, Tuhan katakan apa? Aku akan buat jalan di padang gurun. Artinya apa? Ada kelancaran yang Tuhan sediakan. Bahkan di padang-padang belantara dikatakan apa? Ada sungai-sungai. Tuhan sanggup lakukan segala sesuatunya saudara, amin. Di New Living Translation saya bacakan saudara. But forget all that, it is nothing compared to what I'm going to do. For I'm about to do something new. Kata Tuhan saat itu kepada bangsa Israel, lupakan semua yang sudah berlalu. Karena semua yang sudah berlalu itu tidak ada bandingannya dengan apa yang Tuhan sediakan di depan, kata Tuhan. Hari ini firman yang sama Tuhan berikan kepada setiap kita. 2023 buat saya adalah tahun yang berat saudara. Tapi Tuhan katakan lupakan semua yang sudah berlalu. Mari berlari fokus kepada apa yang jadi tujuan di depan. Yaitu panggilan surgawi, amin. Dikatakan apa? Lupakan semua yang sudah berlalu. Itu tidak ada bandingannya dengan apa yang akan aku lakukan. Karena aku akan melakukan sesuatu yang baru. Lihat, bahkan aku sudah memulai. Apakah engkau tidak melihatnya? Kata Tuhan seperti itu saudara. Saya merasa ayat ini sangat-sangat personal dalam hidup saya. Tapi saya juga mau sharingkan ini supaya saudara mengerti. Kalau Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru di tengah-tengah kita, amin. Lupakan semua yang sudah berlalu. 2023 proses mungkin, kekecewaan, kemarahan, apapun saudara lupakan semuanya. Karena Tuhan katakan apa? Aku sudah sediakan yang baru di depan engkau. Bahkan aku sudah sediakan yang jauh lebih besar daripada apa yang selama ini mungkin pernah engkau bayangkan, pernah engkau alami. Pernah engkau lihat Tuhan sudah sediakan semuanya, amin. 2024 saya percaya akan jadi tahun yang sangat-sangat ajaib dan luar biasa. Kalau kita tidak kehilangan pengharapan kita dengan Tuhan. Mari pegang itu semua saudara. Lupakan semua yang berlalu. Tidak sebanding dengan apa yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Nah sekarang Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Apa yang akan kita terima di tahun yang baru ini? Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Saya cuma dapatkan dua kata-kata saudara. Grow in Christ and grow in grace. Tuhan akan berikan pertumbuhan di dalam Tuhan dan pertumbuhan dalam kasih karunia-Nya. Dikatakan Efesus 4 ayat 13 sampai 15 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Dia Kristus
yang adalah kepala. Ini yang Tuhan mau terjadi untuk AOC tahun ini. Tuhan mau berikan pertumbuhan. Untuk apa saudara? Mengarah, berpegang, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Fokusnya adalah kepada Kristus yang adalah kepala dari setiap kita saudara. Tuhan mau berikan pertumbuhan. Tuhan mau berikan apa yang selama ini mungkin tidak bertumbuh atau mungkin selama ini stuck dalam kehidupanmu, Tuhan bisa berikan saudara. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tapi ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran itu. Paulus dalam suratnya di Korintus pernah berkata, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Artinya apa saudara? Tidak peduli siapa hamba Tuhannya saudara. Kalau Tuhan yang berkata, Tuhan berikan pertumbuhan, Dia yang akan berikan pertumbuhan saudara. Yang terpenting adalah seberapa kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Baru Tuhan bisa berikan pertumbuhan dalam kehidupan kita. Saat ini saya mau ajak saudara renungkan satu hal. Saudara pernah terbayang gak saudara? Di antara kita semua di sini, kita ketika kita datang, ya mungkin ibadah Senin, ada ibadah Kamis mungkin buat para pelayan, ada doa pagi yang datang dan semua yang streaming. Kita mendengarkan firman Tuhan yang sama, betul? Dari hamba Tuhan yang sama, betul? Tapi pernah nggak saudara mikir, saudara pernah berpikir nggak, kenapa ada orang yang diberkati dan kenapa ada orang yang tidak diberkati? Salahnya di mana saudara? Coba direnungkan. Momennya sama, hamba Tuhannya sama, firman yang keluar sama, contoh doa pagi aja. Ada orang-orang yang sangat-sangat terberkati berkata, wah aku diajarkan untuk berdoa lebih tekun lagi. Aku menabur, belum selesai doa pagi 10 kali lipat sudah Tuhan berikan. Tapi kenapa ada di antara kita yang berkata, wah bosen lah gitu-gitu terus. Gak ada perubahan kok yang terjadi, mau dideklarasikan, mau didoakan tiap hari. Gak ada perubahan kok dalam hidupku. Saudara pernah renungkan? Masalahnya ada di hamba Tuhannya atau di mana saudara? Saudara pernah renungkan? Saya jujur merenungkan ini saudara. Dan ini firman Tuhan katakan seperti ini. Tadi ya Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan, Allah lihat apa? Allah lihat ladangnya, Allah lihat tanahnya, Allah lihat lahannya saudara. Setiap kita dengar firman Tuhan yang sama, setiap kita mengalami momen yang sama, yang menentukan engkau bertumbuh atau tidak adalah dirimu sendiri saudara. Adalah pribadi demi pribadimu sendiri yang menentukan apakah engkau akan bertumbuh atau tidak. Saudara datang ke tempat ini, kalau saudara punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan bisa berikan pertumbuhan. Tapi kalau engkau datang tempat ini engkau terpaksa, kau karena tugas, kau hanya mau melihat-lihat saja AOC jadi apa, tidak akan ada pertumbuhan dalam hidupmu saudara. Saya mau sampaikan dengan sangat keras. Hari ini Tuhan katakan apa? Pertumbuhan dilihat dari setiap pribadi kita. Lahannya seperti apa, tanahnya seperti apa. Hamba Tuhan boleh menanam, AOC boleh menyiram, tapi Tuhan yang berikan pertumbuhan. Kalau sikap hatimu sudah tidak sesuai dan tidak sejalan saudara dengan apa yang Tuhan mau, sampai kapanpun Tuhan tidak akan berikan pertumbuhan dalam hidup. Makanya hari ini ayo, ini tahun yang baru, ini mental yang baru, ini sikap hati yang baru yang Tuhan mau. Ketika engkau datang tempat ini, engkau tidak hanya disuapi makanan saudara. Bajak lahan hatimu masing-masing. Bajak setiap tanah hatimu masing-masing. Ketika benih ditaburkan, Tuhan bisa berikan pertumbuhan. Amin. Saya mau bacakan satu perumpamaan saudara dari Tuhan Yesus sendiri. Perumpamaan seorang penabur, Markus 4 ayat 3-8. Saya mau bacakan dengan cepat. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang pertama ya saudara ya, ada yang jatuh di pinggir jalan, datang burung memakan sampai habis. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7 dikatakan apa? Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara lihat ini Yesus memberikan perumpamaan sendiri saudara. Penaburnya sama, benihnya sama, yang beda apa? Lahannya saudara. Ada lahan di pinggir jalan ketika burung datang memakan sampai habis. Ada lahan di tanah yang berbatu-batu tumbuh, tetapi sudah matahari terbit kering layu karena apa? Tidak berakar. Ada lahan di tengah semak duri terhimpit sampai mati dan tidak berbuah. Ada lahan juga saudara tanah yang baik, tumbuh subur dan berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali. Pertumbuhan Tuhan mau berikan kalau lahanmu adalah lahan yang subur. Kembali introspeksi, lahan kita ini seperti apa saudara? Lahan kita ini seperti apa di hadapan Tuhan? Glorious living Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita kalau lahan kita sudah gembur saudara. Yesus memberikan arti perumpamaannya dalam Markus 4 ayat 14-20 saya terangkan dengan sangat cepat saudara. Dikatakan Markus 4 ayat 14-20, lahan yang pertama yang jatuh di pinggir jalan, datang burung memakannya sampai habis, adalah orang yang mendengar diambil oleh iblis karena tidak tertanam. Artinya apa? Engkau hanya dengarkan firman, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Firman Tuhan disampaikan, tidak semua kita bisa menangkapnya saudara. Karena apa? Hatimu sudah tidak lagi bisa menangkap firman Tuhan. Itu orang yang tipe pertama. Datanglah iblis, diambillah benih itu, akhirnya tidak jadi apa-apa saudara. Kau buang waktumu untuk apa? Dengarkan firman Tuhan, tapi tidak ada yang masuk, akhirnya diambil saudara. Yang kedua, tanah yang berbatu tadi ya. Sesudah matahari terbit kering layu karena tidak berakar. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang mendengar, menerima dengan gembira, tetapi tidak berakar. Ketika datang tekanan, ketika datang masalah, murtad saudara. Firman Tuhan katakan murtad orangnya. Artinya apa? Kau terima firman Tuhan, tapi itu tidak berakar dalam hidup. Berakar itu apa? Pengenalan akan Tuhan, pengalaman akan Tuhan. Tidak berakar saudara, akhirnya masalah datang, himpitan, tekanan datang, benih itu akhirnya mati juga saudara. Yang ketiga dikatakan apa? Di tengah semak duri, terhimpit sampai mati tidak berbuah. Ini orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang mendengar, tapi karena kekhawatiran, karena tipu daya kekayaan, karena keinginan hal-hal yang lain, jadi membuat benih itu juga tidak berbuah. Yang ketiga adalah tipe-tipe orang yang seperti ini saudara. Kau datang dengarkan firman, tapi ketika engkau pulang lihat masalahmu sama, keadaan sekelilingmu sama, orang-orang yang membencimu sama, akhirnya benih itu mati. Benih itu dimatikan oleh apa? Faktor-faktor dari luar. Kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa engkau kontrol saudara. Karena tidak berakar, karena tidak tertanam, akhirnya mati juga. Tapi yang keempat, tanah yang baik, tanah yang tumbuh, tanah yang subur dan berbuah, adalah orang yang mendengar, adalah orang yang menyambut firman. Bahkan saya percaya mereka adalah pelaku-pelaku firman. Maka hasilnya apa? Berbuah 30 kali, 60 kali, 100 kali lipat terjadi dalam hidupmu. Saat ini saudara, saya mau kita set satu mental yang sama untuk di AOC ketika engkau dengarkan firman Tuhan. Jangan anggap remeh setiap firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan, baik di tempat ini, baik di home, baik di doa pagi. Saya mau karena ini tahun yang baru kita tentukan sikap hati kita sama-sama saudara. Firman Tuhan adalah curahan isi hati Tuhan untuk setiap kita. Tapi kalau lahan kita sendiri tidak kita urusi saudara, mau sampai kapanpun kau tidak akan bertumbuh. Ayo,
ketika datang di hadapan Tuhan, datang ke AOC, benar-benar kita sudah punya lahan yang subur. Supaya ketika benih dibagikan, tidak usah tunggu lama, pelipat gandaan terjadi. Amin. Glorious living, saudara. Hal yang seperti itu yang akan terjadi. Firman ini tidak enak, saudara. Saya juga menyampaikannya tidak enak. Tapi saya percaya ini kebutuhan untuk kita semua. Sudah terlalu banyak, sudah terlalu lama kita simplify semuanya. Kita sederhanakan semuanya. Dengarkan firman Tuhan, ya udah cuma gitu aja. Dengarkan firman Tuhan, ya udahlah. Minggu depan juga saya dengarkan lagi. Udahlah, saya tugas sudah selesai. Dengarkan firman Tuhan dari yang lain juga bisa. Hari ini, hargai setiap firman Tuhan. Ladang tanahmu itu yang menentukan kau bertumbuh atau tidak. Amin. Saudara setuju, sepakat sama saya? Mulai tahun yang baru, sikap hati yang baru, amin. Datang tempat ini saudara, perbaharui sikap hatimu. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Kalau engkau ada di sini saat ini, artinya apa? Tuhan sedang berbicara dalam hidupmu. Punya sikap hati seperti itu saudara. Jangan kau datang di tempat ini, yang khotbah saya gak suka, udahlah saya gak usah dengerin. Jangan punya sikap hati seperti itu. Punya sikap hati engkau datang, engkau di sini bukan karena kebetulan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan sendiri sedang berbicara denganmu. Itu sikap hatinya. Amin saudara. 2024, saya mau setiap kita siapkan lahan hati kita. Supaya kita jadi lahan yang gembur saudara. Benih Tuhan disampaikan, pelipat gandaan terjadi. Benih Tuhan disampaikan, pertumbuhan terjadi. Kita siap saudara. Karena saya percaya tadi firman yang dikatakan di awal. Yang Tuhan akan lakukan jauh lebih besar daripada apapun yang sudah pernah engkau lihat. Dari apapun yang sudah pernah terjadi di masa lalu Tuhan sanggup lakukan. Kalau lahan hatimu subur. Mulai tahun ini dengan lahan hati yang subur. Ya, kembali semuanya di hati kita saudara. Masih ada waktu Lala? Oke. Apa yang harus dipersiapkan? Ya. Yang pertama adalah ayo jadi dewasa. Hanya orang dewasa yang menghargai apa yang diberikan kepadanya. Kalau anak-anak saudara, anak saya aja masih kecil ya 2 tahun. Dikasih apapun saudara, kalau dia gak suka, kalau dia gak ini langsung dilempar saudara. Tapi kalau orang dewasa engkau akan lihat, apakah kalau aku lempar ini hati orang itu kecewa gak ya? Kalau engkau dengarkan firman Tuhan, kalau engkau tidak dengarkan dengan sepenuh hatimu, Tuhan kecewa gak ya? Pernah berpikir seperti itu saudara? Ayo jadi dewasa. Hanya orang dewasa yang menghargai orang lain. Ya, di sini dikatakan 1 Korintus 14 ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Kalau kejahatan, jauhin seperti anak-anak. Tetapi dalam pemikiran jangan jadi seperti anak-anak saudara. Jangan maunya hanya dimengerti tapi engkau tidak pernah mengerti orang lain. Kedewasaan. Tidak menganggap remeh pemberian dan firman Tuhan. Itu kedewasaan. Mari hadapi semuanya dengan kedewasaan. Yang kedua, Amsal 16 ayat 13 berkata, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Yang kedua, yang pertama adalah menjadi dewasa. Kita butuh untuk jadi dewasa. Yang kedua, kita harus punya yang namanya integritas. Harus punya yang namanya ketetapan hati. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya bukan dari Tuhan saudara. Dikatakan apa? Di depan A, di belakang kita juga harus A. Itu integritas. Integritas adalah di mana ketika tidak ada siapapun yang melihat engkau tetap berbuat seperti itu. Itu integritas. Kalau kita lakukan di sini ya saudara ya, misalkan ya, saya mau lakukan A, lakukan B, lakukan C, tapi ketika tidak ada orang, engkau lakukan hal yang lain, itu bukan integritas. Integritas itu apa? Ketika tidak ada satu orang pun yang melihat engkau tetap lakukan yang sama. Itu integritas. Yang kedua, jadi orang yang punya integritas.
punya orang yang punya ketetapan hati di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah katakan ya, ayo lakukan ya. Tanggung jawab dengan setiap perkataan dan omonganmu saudara. Setiap perkataan dan apapun yang sudah pernah kau keluarkan, tanggung jawab saudara. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Punyai integritas. Jangan jadi orang yang tidak enak sana sini saudara. Akhirnya apa? Engkau akan kompromi dengan banyak hal. Contohnya siapa? Salomo. Kita tahu semua cerita Salomo saudara ya. Pasangannya ada berapa? 1.000 saudara. Mungkin saat itu Salomo cuma diajakin, ayolah datang aja gak usah sembah. Ayolah berlutut dikit bisa lah. Buat jadi contoh kalau engkau menghargai istrimu. Setelah itu saudara karena kompromi akhirnya apa? Terbawa semuanya. Tidak punya yang namanya integritas ketetapan hati. Hari-hari ini saya mau katakan saudara banyak yang mungkin akan menggoda setiap kita. Yang mungkin akan membuat kita tergoda untuk ya udahlah dikit gak ada yang lihat. Dikit lah gak ada yang tahu. Kemarin waktu Natalan saudara di belakang di Youth kita ngobrol dengan Christopher Tapieru kita ngobrol tentang Yusuf. Kalau misalkan direnungkan saudara saat Yusuf dengan Potifar itu ternyata saudara bukan tante. Potifar itu mungkin seumuran dengan Yusuf. Sejarawan berkata seperti itu. Dan saat itu ketika Potifar menyodorkan kepada Yusuf, apakah ada yang lihat? Gak ada saudara. Bisa gak saat itu Yusuf berkata sama Potifar, ya udahlah coba cicipin dikit, bisa gak? Bisa pasti. Tapi karena Yusuf punya integritas, ketika tidak ada yang melihat, dia tetap katakan A adalah A, B adalah B, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Sama seperti Daniel, dia berketetapan hati. Mungkin membawanya ke tempat-tempat yang tidak terduga saudara. Mungkin membawanya ke tempat-tempat yang tidak enak. Karena Daniel tidak mau makan, karena Daniel hanya mau menyembah Tuhannya, dibawa kemana? Gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego saat itu berketetapan tidak mau menyembah selain Tuhan. Akhirnya dibawa kemana? Dapur perapian saudara. Hal-hal yang tidak enak mungkin terjadi. Tapi kalau engkau punya komitmen, engkau punya integritas, Tuhan sanggup keluarkan engkau dari situasi yang terlihatnya mustahil. Saudara. Dikatakan apa? Dalam dapur perapian, bahkan tidak ada satu baju pun yang terbakar saudara. Karena apa? Integritas. Saya sangat-sangat berdoa, yang pertama AOC ayo jadi dewasa. Yang kedua AOC ayo jadi orang-orang yang punya integritas. Kalau di depan orang kau katakan A, di belakang kau katakan A. Kalau di depan orang katakan B, di belakang katakan B saudara. Jadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Itu sangat-sangat penting kalau kita mau masuk glorious living di tahun ini. Amin. Saudara diam karena tertemplak dengan firman-Nya atau saudara mengerti saudara? Saya berharap saudara semua dapat menangkap ini dengan hati yang terbuka. Saya berharap saudara benar-benar bisa. Kita semua sama-sama bisa masuk glorious living. Saat Desember ada yang datang ke saya, temanya berat banget glorious living. Yang namanya glorious, kemuliaan, itu tidak akan ada kalau tidak ada yang namanya pengorbanan. Ya betul, kalau kita lakukan dengan kekuatan kita, semuanya berat saudara. Tapi kita ada karena kasih karunia. Itu yang membedakan kita dengan orang yang lain. Kau bisa terima glorious, karena apa? Kasih karunia bekerja dalam hidupmu. Kemuliaan Tuhan bekerja. Karena apa? Kasih karunia ada dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir, kekuatan orang percaya yang terakhir adalah seharusnya kekuatan orang percaya itu lahir dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam saudara. Kita tahu setiap kita sudah memiliki yang namanya Yesus, yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya itu harusnya yang mempengaruhi orang lain, bukan yang dipengaruhi saudara. Tadi sudah dikatakan ya Efesus tadi ya, mana firmannya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena apa? Ketiga, ayo jadi orang yang tidak terpengaruh dengan apapun yang ada di luar kita.
Tapi seharusnya value itu, nilai yang ada di dalam kita, yang kita keluarkan untuk mempengaruhi yang lain. Dikatakan apa saudara, kita sudah terima banyak, tapi karena faktor yang di luar, kita terus membanding-bandingkan, ingin ini, ingin itu. Ya tadi ya seperti yang ditabur di lahan di tengah-tengah semak berduri saudara. Ada kekhawatiran, ada tipu daya kekayaan, ada keinginan-keinginan hal yang lain sehingga akhirnya tidak berbuah. Ayo jadi orang yang tidak terpengaruh dengan faktor-faktor yang di luar. Tapi kita harus menjadi pengaruh. Kita yang seharusnya jadi garam dan terang saudara. Bukan kita yang dipengaruhi. Ketika saya renungkan ini saudara, muncul satu perumpamaan. Ya, ada satu pepatah, saya yakin saudara juga tahu. Rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput rumah sendiri, betul? Ada perumpamaan seperti itu kan ya? Kalau kita lihat rumput tetangga kita terlihatnya lebih hijau, lebih lebat, lebih bagus, lebih indah. Tapi pernah gak saudara berpikir, apakah dapurnya seindah rumah kita saudara? Dalamnya apakah tidak berantakan? Kalau engkau hanya lihat rumputnya saja yang di luar, semuanya bisa kelihatan indah saudara. Karena apa yang dilihatkan di luar, itu semuanya bisa dibuat, bisa dimanipulasi saudara. Tapi ketika engkau masuk ke rumah itu, lihat dapurnya apakah berantakan atau tidak. Mungkin justru dapur rumah kita lebih indah saudara daripada rumah tersebut, rumah tetangga kita. Saya ketika renungkan ini dulu saya ya, pas saya masih kecil, saya masih anak-anak saudara, saya ini bukan tipe orang yang di rumah. Saya ini selalu keluyuran keluar, kenapa? Karena saya merasa rumah teman saya jauh lebih indah. Kenapa? Makanan selalu ada, mau begadang sampai malam tidak apa-apa, saya selalu nginep di luar saudara. Tidak pernah dimarahin sama orang tuanya, makanan selalu tersedia, main game apapun sampai puas boleh. Tapi ketika saya sudah beranjak dewasa, saya mulai berpikir, ternyata tidak ada yang lebih indah daripada rumah saya sendiri. Kalau orang dewasa, engkau akan melihat rumahmu jauh lebih indah daripada rumah yang lain. Makanya jadilah dewasa. Tidak ada yang namanya rumput tetangga jauh lebih indah, jauh lebih hijau. Kau belum lihat dapurnya saudara. Mungkin kau ada di tempat ini, kau merasa, wah dapur kita berantakan, dapur kita kacau. Coba ke tempat lain, masuk dapurnya, sama-sama berantakan saudara, karena apa? Tidak ada yang sempurna. Kenapa saat ini engkau belum merasakannya? Karena mungkin kau belum masuk terlalu dalam. Engkau belum mengenal terlalu dalam. Engkau belum masuk lebih dalam lagi mengenal. Jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang punya masalah masing-masing. Setiap orang punya struggle masing-masing. Karena engkau tidak kenal siapa orang itu, engkau akan merasa hidupnya jauh lebih indah daripada hidupmu. Padahal sebenarnya hidupmu adalah hidup terbaik yang sudah Tuhan berikan. Amin. Jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Setiap kita menjalani jalur jalan kita masing-masing. Karena itu adalah jalur jalan yang terbaik. Amin saudara. Yang pertama saya benar-benar berdoa, ayo AOC jadi dewasa di hadapan Tuhan. Masuki tahun yang baru dengan kedewasaan. Yang kedua, ayo AOC jadi orang-orang yang punya integritas. Kau sudah komitmen, kau sudah katakan iya terhadap iya, tidak terhadap tidak. Baru Tuhan bisa angkat engkau naik. Baru Tuhan bisa percayakan yang lebih. Yang ketiga, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Engkau akan lihat semuanya jauh lebih indah karena kau tidak pernah mengenal siapa dia. Tapi ketika engkau masuk lebih dalam, baru engkau akan lihat semua dapur sama saudara. Saya ini paling gak suka di dapur, kenapa? Karena semua dapur sama, minyakannya sama saudara. Bau masakannya sama saudara. Dapur yang dipakai pasti berantakan. Dan tidak ada yang sempurna. Tapi saya percaya kalau engkau bisa dipercaya. Kalau engkau bisa keluarkan apa yang di dalammu mempengaruhi orang yang lain. Tuhan bisa bawa engkau masuk glorious living. Amin. Firman-Nya katakan apa? Lupakan semua yang sudah berlalu. Lupakan semua yang sudah berlalu. Fokuskan dirimu kepada Kristus yang adalah kepala. Karena dia sanggup berikan yang jauh lebih besar
daripada apa yang sudah berlalu saudara. Amin. Saya sangat-sangat berdoa biar firman Tuhan ini dapat masuk dalam setiap hatimu saudara. Biar firman Tuhan ini jadi fondasi, jadi dasar dalam kehidupanmu. Setiap kita di AOC, barisan imam Tuhan, anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Biar ini jadi fondasi kita. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Ini yang kita lakukan saudara, bertumbuh di dalam kasih karunia. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. PPT saya boleh ditampilkan? Oke, langsung loncat aja ke slide nomor 3. Oke. Saya mau melanjutkan apa yang tadi Derian udah sharingkan ya saudara. Jadi sebenarnya kita kalau sharing berdua itu gak ada janjian gitu. Dia temanya apa, saya temanya apa. Cuman dari tadi saya duduk di sana, saya mendengarkan firmannya yang dia sampaikan kok cocok gitu, sejalan. Saya coba melanjutkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dengan tema Glorious Living. Saya kutip sedikit dari yang Ibu Selvi sempat dapat di conference kemarin. Bahwa tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah saudara. Tetapi tetap akan ada pembelaan untuk anak-anaknya. Amin. Mungkin tahun menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Tapi percayalah, berkat Tuhan, jaminan Tuhan tetap bersama dengan kita. Kuncinya hidup melekat dengan Tuhan. Dari dulu Pak Daniel selalu berkata, ayo hidup melekat dengan Tuhan. Buat apa sih sebenarnya? Buat apa hidup melekat dengan Tuhan? Saya sempat nanya juga sama dia, sama beliau. Pak, buat apa selalu hidup melekat sama Tuhan? Kamu bayangin lah kalau kita hidup melekat dengan Tuhan seperti perangko katanya. Nempel senempel-nempelnya. Tuhan bergerak ke kanan, kamu pasti ikut ke kanan. Tuhan bergerak ke kiri, kamu pasti ikut ke kiri. Gak ada yang namanya tertinggal. Itu arti dari hidup melekat dengan Tuhan. Kalau mungkin di depan ada masa yang sangat sulit. Banyak pilihan yang sulit di depan. Tapi kalau kita hidup sama Tuhan sangat-sangat melekat. Langsung belok ke kanan kita ikut. Lurus kita ikut. Kemanapun Tuhan melangkah kita ada selalu bersama dengan Dia. Itu artinya dari hidup melekat dengan Tuhan. Mari berjaga-jaga dan jangan terintimidasi. Tadi Pastor Derian sempat berkata, mari buka lembaran yang baru di dalam Tuhan. Kita sudah memasuki tahun yang baru 2024, mari buka lembaran yang baru di dalam Tuhan. Firman ini juga buat saya ya saudara. Saya selalu ingat perkataan dari Pak Daniel juga, dia selalu berkata, setiap pesan Tuhan yang dibagikan di mimbar, itu bukan hanya buat setiap jemaat yang mendengar. Tetapi buat pembicaranya juga menjadi kekuatan dan menjadi motivasi. Dikatakan lagi jaga hati dan tanya Tuhan. Banyak ngobrol sama Tuhan di tahun ini. Aktifkan kembali Roh Kudus. Kalau dulu Pak Yusak selalu berkata, ayo ngobrol setiap hari sama Roh Kudus. Bahkan mau pergi kemana tanya sama Roh Kudus. Mau pakai baju apa aja tanya sama Roh Kudus. Biar hati kita selalu sensitif akan Tuhan. Dikatakan juga kesetiaan mengalahkan raksasa apapun. Amin. Saya ini baru sadar tentang kalimat ini saudara. Kesetiaan mengalahkan raksasa apapun. Saya pernah lagi baca kesaksian doa pagi saudara. Doa pagi itu kan kita sering kirim form buat setiap jemaat yang streaming di rumah. Mereka bisa masukkan setiap kesaksian-kesaksian demi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Singkat cerita ada seorang ibu menulis seperti ini. Saya setiap hari ikut doa pagi jam 5 katanya. Saya ikut sejak Pak Daniel memulai semuanya. Singkat cerita dia tulis, saya selalu bertanya-tanya sama Tuhan. Kenapa saya harus perkatakan Mazmur 91 setiap hari katanya. Cukup sekali untuk seminggu, tapi kenapa kok ini setiap hari katanya. Singkat cerita ibu ini berkata bahwa ternyata arti dari sebuah kesetiaan itu besar kuasanya. Dia baca Mazmur 91, singkat cerita dia dalam sebuah perjalanan kantor kalau nggak salah saya sedikit lupa. Pokoknya dia dalam sebuah perjalanan road trip pakai mobil
Sampai satu titik dia ini hampir mengalami kecelakaan. Dia perkatakan Mazmur 91, jadi itu keluar dengan sendirinya. Jadi tanpa sadar dia setiap hari memperkatakan Mazmur 91, dia tidak menghafal tapi karena diperkatain setiap hari dia hafal lama-lama. Singkat cerita akhirnya mobil ini kecelakaan, masuk jurang saudara. Apa yang terjadi? Dia berdiri dan tidak ada luka satupun dalam hidupnya, dalam tubuhnya. Lalu dia berkata di kesaksian itu, saya akhirnya tahu arti dari sebuah kata kesetiaan. Mungkin kesetiaan itu sederhana, hanya memperkatakan Mazmur 91. Isinya kan tentang kita tinggal dalam lindungan dan naungan Allah yang sempurna. Bahwa tidak ada satupun yang bisa menyerang hidup kita. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ajaib dalam setiap hidup kita. Kecelakaan boleh terjadi, tetapi tidak bisa merenggut nyawanya. Karena ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan buat hidup si ibu ini. Kita lanjut. Dikatakan juga Ibu Selvi sempat berkata bahwa kuncinya untuk tahun ini adalah wholeness, keutuhan. Hidup kita harus utuh tanpa menaruh curiga dengan semua yang terjadi. Percayalah kalau kita percaya dengan seseorang, mau orang itu memberikan apapun, kita tidak akan pernah curiga tentang pemberian itu. Yang kedua adalah tentang holiness, komitmen yang utuh. Dipisahkan dari dunia dan dimiliki Tuhan sepenuhnya. Dibentuk oleh Tuhan sebagai becananya. Dan yang ketiga ini yang saya dapatkan, yang saya mau sharingkan hari ini adalah tentang the spirit of excellence. Next. Ketika saya mendapatkan pesan dari Tuhan lewat Ibu Selvia, tema tahun ini adalah glorious living. Pertama kali yang muncul dalam benak saya adalah spirit of excellence. Spirit of excellence itu apa sih saudara? Artinya the quality of being outstanding. Menjadi seseorang yang mempunyai kualitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Bagaimana setiap kita bisa hidup masuk dalam sebuah kemuliaan Tuhan, kalau kita tetap memakai jubah yang lama, kita tetap memakai atribut yang lama, sedangkan Tuhan sedang menunggu kita di sebuah meja pesta yang sangat ajaib. Saya selalu diingatkan dengan Roh Kudus dalam hati saya seperti ini. Ketika kita masuk ke dalam tahun glorious living, glorious itu kan luar biasa, hebat, ajaib, supranatural, semua hal yang sangat baik dari yang terbaik. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah karakter kita siap masuk untuk hidup di dalam glorious living atau tidak? Kita tidak bisa menggunakan karakter kita yang lama. Seperti yang tadi Pastor Darian sudah katakan, jadilah orang-orang yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Itu adalah salah satu karakternya. Dan spirit of excellence ini di Alkitab banyak dipunyai oleh Daniel, tadi sempat sudah disinggung. Oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan dikatakan di ayatnya, Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan, maksudku ialah arti dari spirit of excellence ini, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita sudah menjadi seseorang yang dewasa di dalam Tuhan, kita sudah pasti menaruh keutuhan hidup kita, wholeness kita di dalam Tuhan. Maka yang ada dalam hidup kita adalah roh Tuhan, bukan kedagingan kita yang muncul. Dikatakan when we walk in the spirit of excellence, ketika kita berjalan dalam spirit of excellence, we are preeminent over the flesh. Kita lebih unggul dari kedagingan kita. Kalau dulu selalu diingatkan baca Alkitab yang banyak supaya kedagingan kita tidak muncul. Ini sama saudara. Ketika kita mempunyai spirit of excellence, kedagingan kita dipendam, direndam, tidak muncul ke permukaan. We are letting the spirit lead. Kita membiarkan roh Tuhan yang memimpin seutuhnya untuk hidup kita. We are fully yielded to the Spirit of God. Kita sepenuhnya berserah kepada roh Allah. Saya sempat membaca sebuah kesaksian singkat dari artikel di internet. Ada seseorang yang berkata bahwa Spirit of Excellence benar-benar mengubahkan hidup saya katanya. Dulu ketika saya tidak tahu tentang Spirit of Excellence,
Keuangan kami, financial kami, keluarga kami semuanya sangat terpuruk. Bahkan pekerjaan saya begitu-begitu saja. Tetapi ketika saya mengerti tentang sebuah arti dari Spirit of Excellence, tiba-tiba itu bisa mengubahkan 180 derajat hidup saya katanya. Tiba-tiba pekerjaan saya meningkat, hubungan di keluarga saya menjadi harmonis, ekonomi saya pun meningkat. Jadi kita mau sama-sama belajar arti dari Spirit of Excellence. Next. Spirit of Excellence ini ketika kita hubungkan dengan purpose itu adalah tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Ini adalah kuncinya. Kunci untuk membuka setiap urapan dan talenta yang Tuhan berikan. Saya diberikan Tuhan sebuah perumpamaan dan ilustrasi ketika menyiapkan bagaikan sebuah tabung, ya, sebuah tabung. Banyak dimasukkan talenta, banyak dimasukkan benih, banyak dimasukkan semua hal yang ajaib. Tetapi ketika tabung itu selalu ditutup, artinya ketika kita selalu hidup dalam zona nyaman kita, tidak mau mencoba hal yang baru, tidak mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, sama aja talenta itu seperti terkubur dan benih itu hilang. Tetapi ketika kita berkata kita mau mempunyai Spirit of Excellence, setiap urapan, setiap talenta yang Tuhan berikan bisa dimanifestasikan dalam setiap kehidupan kita. Pikiran kita selalu berpikir bahwa excellence itu sama dengan sukses di karir dan akademik. Tapi ternyata Spirit of Excellence itu berbicara jauh lebih dalam. Spirit of Excellence itu berbicara tentang banyak area. Mungkin tentang keluarga, tentang pelayanan, tentang pekerjaan, tentang hubungan, apapun itu. Kalau kita bisa memberikan versi terbaik dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam setiap hidup kita. Tetapi permasalahannya adalah, apakah kita mau memberikan yang terbaik dalam hidup kita? Next, walking in the Spirit of Excellence. Ada 6 poin, saudara. Poin yang pertama, excellence isn't perfections. Sesuatu yang luar biasa itu bukanlah sesuatu yang sempurna. Jangan pernah berpikir bahwa Spirit of Excellence itu adalah ketika engkau dituntut untuk menjadi sempurna. Tetapi Spirit of Excellence adalah ketika engkau memberikan versi terbaik dalam hidupmu. It's okay to make mistakes, tetapi saatnya ada untuk kita bangkit dan lebih ajaib lagi dari sebelumnya. Human makes mistakes, belajar dari kesalahan dan berubah menjadi lebih baik. Saya punya cerita sedikit saudara tentang ini. Saya berpikir bahwa ketika saya habis melahirkan Emma, saya ini dari dulu selalu berpikir saya ingin memberikan yang terbaik di hari itu. Karena dari dulu ayah saya selalu menanamkan dalam pikiran saya seperti ini. Kamu harus bisa memberikan yang terbaik di hari itu, karena belum tentu Tuhan memberikan hari esok yang sama dengan hari itu. Jadi kamu harus bisa memberikan yang terbaik. Singkat cerita setelah lahiran Emma, saya itu kan mungkin kalau buat ibu-ibu ada baby blues ya. Jadi emotionnya itu sangat sensitif intinya. Saya ngomong sama Derian, saya pengen menjadi ibu yang terbaik buat Emma. Singkat cerita, saya ini ingin memberikan ASI yang cukup untuk Emma, bayi saya gitu. Tetapi waktu itu jahitan saya juga waktu itu belum sembuh gitu. Saya melakukan semuanya sendiri. Saya belum punya suster, saya cuma punya mbak satu. Dan di rumah dia yang membantu saya hanya nyuci botol dan lain-lain. Saya yang gendong, saya yang diemin dia waktu itu nangis. Emma itu kalau nangis saudara kuat banget. Dia dulu waktu bayi bisa nangis 3-4 jam non-stop. Jadi pernah sampai satu saat waktu dia nangis 3 jam saya ikutan nangis sama dia. Saya bilang, Emma nangis terus, mama juga ikutan nangis, saya bilang. Karena saya nggak tahu gimana cara diemin seorang bayi yang menangis terus gitu. Karena itu kan Emma, waktu itu saya pertama kali merawat dalam seumur hidup saya. Singkat cerita dia lihat saya nangis, dia berhenti akhirnya. Singkat cerita saya ingin memberikan yang terbaik buat dia, saya melakukan semuanya sendiri. Saya bilang sama Deren, saya bisa melakukan semuanya sendiri. Karena saya merasa bahwa Spirit of Excellence itu adalah kesempurnaan gitu.
Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saya mau gendong Emma, yang pertama saya mau gendong Emma, tetapi saya mau bersin di saat bersamaan. Akhirnya apa yang terjadi? Jahitan saya jebol. Bayangin jahitan sesar saya jebol segini saudara, sekitar 2 cm. Saya itu waktu sakit ngerasa kayak kok ada yang keluar ya dari perut saya gitu. Pas saya lihat di kaca ternyata jahitannya jebol segini. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, apa yang terjadi? Saya itu pengen mengusahakan ASI yang banyak buat Emma. Sampai satu titik saya menyerah, saya nangis sama ibu saya. Saya bilang, kok ASInya gak keluar banyak, saya bilang. Ternyata ASI saya cuma bertahan 2 bulan saja saudara. Yang ketiga, setelah saya mengurus Emma sendiri, suatu saat saya capek, saya kesel, saya ngomong nada tinggi sama Emma. Derian ngomong negur saya langsung, "Lah, kamu tuh gimana sih, anak kecil aja belum ngerti apa yang kamu omongin, kok kamu tegur dia, marahin dia. Kasian dia masih baik, ngerti aja enggak," gitu. Singkat cerita akhirnya saya duduk termenung dan akhirnya Tuhan cuma berkata, "Jadilah versi yang terbaik dalam hidupmu. Kalau engkau selalu memberikan yang sempurna, ujung-ujungnya capek." Tuhan sudah memberikan anugerah buat setiap hidup kita. Tuhan sudah memberikan kasih karunia buat hidup kita. Jangan pakai kekuatan kita sendiri yang menurut kita baik. Tetapi ada saatnya di mana kita harus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya belajar dari waktu mendidik Emma awal itu, bahwa kesempurnaan itu selalu menuntut seseorang untuk bekerja lebih. Tetapi ketika hidup di dalam Tuhan menjadi versi terbaik hidup kita, kita dimampukan oleh anugerahnya untuk menjadi versi terbaik dalam hidup kita. Jadi excellence isn't perfections. Yang kedua, excellence isn't superior. Spirit of excellence itu bukan selalu berpikir tentang bahwa kita harus menjadi yang pertama. Tetapi sekali lagi jadilah versi yang terbaik dalam setiap hidup kita. Semua punya talenta dan gift-nya masing-masing. Seperti yang tadi Derian sudah katakan. Jangan pernah jadikan hidup kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Yang ketiga, excellence is a choice. Spirit of excellence itu adalah sebuah pilihan untuk setiap kita. Kita bisa memilih untuk menjadi excellence atau kita bisa memilih untuk menjadi mediocre. Ada yang tahu istilah mediocre di sini saudara? Ada yang tahu? Saya juga baru tahu sejak saat ini menyiapkan khotbah. Sebelumnya saya nggak tahu. Ternyata sekarang itu ada sebuah istilah, bukan sekarang, saya baru tahu sekarang. Sebenarnya udah lama dari dulu. Excellence atau mediocre, ternyata ini sudah populer ya. Saya tadi buka di detik.com, di sindo.com dan lain-lain, ternyata mereka udah pada tahu. Mediocre itu adalah seseorang yang punya sifat setengah-setengah. Jadi dia tidak mau melangkah, tapi tidak mau mundur juga. Jadi dia mau selalu ada di zona nyaman, itu adalah mediocre. Tingkat dan kualitasnya biasa aja. Nah, mediocre ini sampai dikatakan di salah satu universitas di Seattle. Dia sampai berkata seperti ini, seseorang profesor. Kunci kesuksesan, jauhkanlah dirimu dari orang-orang mediocre katanya. Sifatnya menular katanya. Sifatnya apa aja? Yang pertama, mereka gak mau meninggalkan zona nyaman. Tidak mau mencoba sesuatu yang baru di luar kemampuannya. Duh, jangan suruh saya lakuin yang baru deh, saya sudah nyaman di sini. Itu mediocre. Kamu harus menjala jiwa di luar misalnya. Mungkin biasanya pelayanan di dalam gitu. Yang lain aja deh, saya udah nyaman di sini. Itu mediocre. Terlalu nyaman di zona nyaman. Bahkan pribadi ini bakal bertahan di satu tempat area bertahun-tahun. Dan hasilnya tidak ada perkembangan dan kemampuan. Yang kedua, mediocre itu adalah seseorang yang takut berinisiatif dan berinovasi katanya. Malu, takut salah, merasa tidak akan didengar, menghalangi untuk berubah.
Padahal yang membedakan orang mau sukses atau tidak adalah sebuah inisiatif. Bagaimana seseorang bisa sukses dan berhasil? Ya karena inisiatifnya dia. Tuhan bisa menaruh kita dalam sebuah destiny yang panjang dan besar di depan kita. Tapi kalau tidak ada inisiatif dari pribadinya untuk berjalan dan berlari kepada tujuan yang Tuhan berikan, bagaimana seseorang bisa mencapai ke sebuah tujuan? Nomor 3, sifatnya adalah yang terakhir, mudah mengeluh atau complaining. Sangat cepat kesal dengan keadaan, menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Bukannya berusaha belajar untuk adaptasi, tetapi justru sibuk melihat hal-hal negatif yang terjadi dalam setiap hidup kita. Mari memilih saudara, apakah saudara mau menjadi seseorang yang punya excellence atau menjadi seseorang yang mediocre? Mari minta sama Tuhan biar spirit of excellence itu masuk dalam setiap hidup kita. Yang keempat, excellence is a lifestyle. Jadikan spirit of excellence ini gaya hidup setiap kita. Bukan hanya hari ini kita mendengarkan firman Tuhan sampai rumah hidup dengan cara yang sama, tetapi jadikan spirit of excellence ini gaya hidup setiap kita. Apapun yang diberikan sama Tuhan, kecil atau besar, setialah dalam setiap pemberian Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap hidup kita. Excellence is contagious katanya, ini sisi yang baik. Spirit of excellence ini sangat cepat menyebar. Jadi ketika kita melihat seseorang sudah meraih spirit of excellence, itu bisa membangkitkan semangat orang-orang lain untuk memberikan yang terbaik. Yang terakhir, excellence is rewarding. Spirit of excellence itu membuahkan hasil. Semua yang diberikan dengan kesungguhan hati, semua yang dilakukan dengan hati pasti membuahkan hasil. Mau itu sederhana, mau itu simple, mau itu dilihat manusia, mau itu tidak dilihat manusia, percayalah semua menjadi hasil yang sangat baik. Saya selalu diingatkan dengan sebuah cerita tentang seseorang yang pelayanannya hanya membereskan tempat duduk di gereja, saudara. Saya sangat belajar spirit of excellence dari hidupnya. Itu kesaksian yang saya dengar dari waktu saya kecil dari ayah saya. Ada seseorang pelayan gereja yang setiap hari hanya membereskan kursi setiap minggunya. Berkali-kali ditanya sama orang, kamu gak mau pelayanan jadi song leader, kamu gak mau pelayanan jadi usher, kamu gak mau pelayanan jadi tempat lain. Dia hanya berkata bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku, aku mau setia sampai akhir hidupku. Singkat cerita akhirnya dia meninggal. Seseorang datang pendeta ke tempat itu dan berkata menyebutkan satu nama dia lihat dalam sebuah penglihatan. Bahwa dia menjadi raja-raja muda di surga. Sesimpel itu saudara, spirit of excellence. Lakukan yang terbaik dari hidup kita. Mau dilihat manusia, mau gak dilihat manusia, mari di tahun yang baru berikan yang terbaik buat Tuhan. Next, dengan cepat. Karakteristik dari spirit of excellence yang pertama adalah integrity. Tadi Derian udah banyak sharing. Jadilah seseorang yang honest and truthful. Jujur. Apa yang kau perkatakan di depan dan di belakang sama, itu integritas. Yang kedua adalah disiplin, punyailah self control. Punyailah penguasaan diri dalam setiap hidup kita. Melakukan hal yang sama sulit gak? Sulit. Tapi pasti Tuhan mampukan semuanya. Disiplin melahirkan kesetiaan. Bukan rutinitas ya saudara. Disiplin melahirkan kesetiaan. Dan kesetiaan itu yang Tuhan berkenan. Full faith in God. Trust Him completely and knowing that He is in control. Spirit of excellence itu apakah selalu membuat kita berada di atas? Saya rasa enggak. Ada saatnya di mana Tuhan membawa kita masuk lebih dalam ke lembah kekelaman lalu dinaikkan lagi seperti Daniel. Ketika kita ngomong tentang spirit of excellence, selalu tokoh yang muncul di Alkitab adalah Daniel. Berkali-kali dia selalu melakukan apa yang terbaik dari hidupnya. Dia tidak boleh menyembah Allah lain selain dewanya. Dia selalu menyembah Tuhan dimanapun, bahkan dia punya jam-jam tertentu.
Dikatakan dikenakan sanksi, bahkan dimasukkan ke dalam gua singa. Dia tetap melakukan yang terbaik buat hidupnya. Bahkan di saat hidupnya terancam pun, dia tetap melakukan yang terbaik yang dia tahu bahwa Tuhannya disukakan oleh hidupnya. Full faith in God. Trust Him completely and knowing that He is in control. Ada saatnya di mana ketika hidup kita mungkin terasa sangat buruk ya, sangat down di bawah. Tapi percayalah, He is in control. Tuhan selalu pegang kendali dalam setiap hidup kita. Buat saya, ibu saya, dan buat Derian, buat kami sekeluarga, tahun 2023 adalah tahun terberat buat saya. Saya sampai terakhir ngomong sama Derian, saya bilang, saya kira tahun dimana setelah ayah saya meninggal, berarti 2022 atau 2021, itu adalah tahun terberat buat hidup saya dan keluarga. Tapi ternyata saudara, setelah dilalui, tahun 2023 adalah tahun terberat buat hidup saya. Sampai satu titik saya berkata sama Tuhan, Tuhan, kalau sampai satu titik nih ya, Engkau menyuruh aku sampai saya tidak bisa berdiri pun, saya sampai bilang saya tersungkur deh Tuhan. Tapi satu yang saya minta, biar kesetiaan itu masuk dalam hatiku. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai ini di garis-garis terakhir. Justru hati saya pahit dan kecewa sama Engkau. Saya selalu minta sama Tuhan biar jaminan-Mu sempurna atas keluarga kami. Demikian kemarin saudara, Desember tanggal 31 itu kan kita sama-sama doa di AOC. Orang lain happy banget pas nyampe 0001 2024. Saya ngomong sama siapa ya, saya lupa. Oh ternyata Tuhan mampukan juga ya saya lewati tahun ini gitu. Yang saya rasa tahun ini adalah tahun terberat buat hidup saya. Berkali-kali saya mau menyerah, berkali-kali saya mau berkata Tuhan aku gak sanggup gitu. Tapi akhirnya tetap kok penyertaannya sempurna buat hidup kita gitu. Berkali-kali udah mentok jalannya terlihat buntu, tiba-tiba ada terang Tuhan muncul. Berkali-kali ada jalan yang sangat tertutup, tiba-tiba ada malaikat muncul gitu. Percayalah, He is in control. God is in control. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Yang keempat, right attitude and mindset. Ketika kita berbicara tentang spirit of excellence, punyailah attitude yang benar dan mindset yang benar. Karena bagaimanapun semua itu berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah negatif, apapun yang kita kerjakan pasti akan selalu buruk. Tetapi kalau pikiran kita positif, percayalah yang buruk menjadi baik. Saya selalu percaya dengan apa yang Pak Yusak selalu katakan. Kalau sikap hatimu benar, mau engkau lakukannya salah, Tuhan bisa merekayasa semuanya menjadi baik. Punyailah sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, perseverance, kegigihan seperti tema kita. Never giving up, jangan pernah menyerah. Kita memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Mari awali tahun ini dengan kemenangan dan akhiri tahun ini juga nanti dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya mungkin dikatakan tahun ini bukanlah tahun yang mudah, tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, akan ada keajaiban, akan ada berkat Tuhan yang ajaib buat setiap hidup kita. Yang terakhir saya menutup dengan kata-kata ini, spirit of excellence. Saya baca artinya di bahasa Indonesia ya saudara. Ketika Anda memiliki spirit of excellence, Anda memberi, saudara melayani dan memperlakukan orang dengan benar, berkat Tuhan akan menggerakkan Anda dan akan menyertai Anda. Dia yang akan mengejar kita, berkat Tuhan yang akan mengejar kita. Jadi bukan kita lari-lari mengejar berkat, tetapi Tuhan sendiri yang mengejar dengan berkatnya untuk setiap hidup kita. You cannot outrun the good things of God when you do your best to please Him. Bahkan kita tidak bisa menghitung seberapa banyak berkat yang Tuhan berikan ketika kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa biar tema bulan ini glorious living itu tinggal dalam setiap hidup kita.
Boleh saya minta worship leader, pemusik untuk naik ke atas. Kita mau sama-sama nyanyi sebuah lagu. Kita mau sama-sama naikkan pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Boleh saya minta kita bangkit berdiri ya saudara, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau kekal dan mulia buat Bapa setiap kami kekal Tuhan. mulia, Biar kembali mengalir Kau kuasa yang hadir di daripadamu sini, memampukan setiap hidup kami Tuhan. memulihkan hati, Memulihkan setiap hati kami Tuhan. Menyembuhkan yang terluka Tuhan. Biar kami bisa tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Tuhan hamba berdoa Tuhan. Ini kebaktian pertama di tahun ini Tuhan. Mari berikan kuasa yang daripadamu meliputi setiap hidup kami. Memulihkan setiap hidup kami. Memperbaharui setiap karakter kami di dalam Engkau Tuhan. Menyembuhkan setiap luka. Kami percaya Tuhan, lembaran yang baru sudah Kau buka untuk setiap kami. Buat kami di tahun ini Tuhan, bisa berlari lebih cepat, bisa terbang lebih tinggi bersama dengan Engkau. Biar Engkau yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Di tahun ini ada Master of Breakthrough berjalan bersama dengan kami Tuhan. Biar kami bisa hidup dalam kemuliaan yang Kau sediakan dalam hidup kami Tuhan. Kami tinggal tenang hidup di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi mari nyanyikan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Tuhan, biar di malam hari ini Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Ada kuasa dari tempat maha tinggi membuat setiap hidup kami diperbarui Tuhan. Untuk menjalani tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Kami dibawa masuk lebih dalam keintiman. Menjadi lebih dewasa di dalam Engkau. Mempunyai integritas di dalam Engkau Tuhan. Biar Engkau dapati kami mempunyai spirit of excellence. Setia tuntaskan panggilan-Mu sampai akhir dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar setiap benih firman yang dibagikan menjadi kekuatan, menjadi benih yang sangat subur buat setiap kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah dengan sangat lebat. Dan satu permintaan kami Tuhan, paksakan rencana-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami.
bukan dengan kuat dan gagah kami, melainkan semuanya hanya karena anugerah-Mu kami bisa sampai ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sepakat berkata, amin. Silakan duduk saudara, kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik. Di momen awal tahun ini saudara, mari kita tanya sama Tuhan, kita benar-benar siapkan persembahan kita yang terbaik, biar kita memberikan dengan sikap hati yang terbaik juga saudara. Kalau kita mengucap syukur, kita berikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Nanti saudara, kalau saudara ada yang memberikan persembahan, ucapan syukur, ada yang saudara memberikan perpuluhan, memberikan mungkin buah sulung, setiap pekerjaan kita di awal tahun ini, saudara nanti bisa maju ke depan ya saudara ya. Bagi yang streaming, saudara bisa persembahkan di nomor rekening Anda. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan tiba waktunya, momennya Tuhan untuk kami mempersembahkan di hadapan-Mu Tuhan segala korban ucapan syukur kami yang terbaik. Mungkin perpuluhan kami, buah sulung kami Tuhan. Saat ini mari berbicaralah. Kami tahu kami tidak pernah bisa membalas kebaikan-Mu, tapi biar ini lahir dari cinta kami kepada-Mu Tuhan. Bukan tentang nominalnya, tapi biar ini lahir dari segala yang terbaik dalam kehidupan kami meletakkan semuanya Tuhan. Karena kami tahu Engkau terlebih dahulu melakukan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Ucap syukur, kami siap mempersembahkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Mari saudara, saudara bisa maju ke depan. Saudara bisa persembahkan di depan, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Bagi saudara yang streaming, saudara bisa persembahkan di nomor rekening yang ada di layar Anda. Bagimu ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Tuhan, saat ini kami arahkan tangan kami kepada setiap persembahan yang sudah diletakkan. Mari Tuhan, biar Engkau yang berkati, berlipat kali ganda terjadi dalam kehidupan kami. Biar ini Tuhan seperti benih yang jatuh di lahan yang subur dalam kehidupan kami. Engkau kembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat terjadi dalam kehidupan kami.
Biar benih ini Tuhan seperti 5 roti dan 2 ikan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai dalam kehidupan kami. Segala kebutuhan kami Engkau yang limpahkan Tuhan. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu berkekurangan. Kami percaya berkat terbaik mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat jadi berkat bagi yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus dimeteraikan. Ucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami berdoa. Amin.